Saya mau sapa kita semua, shalom anak-anak muda. Shalom, kita yang di rumah-rumah, selamat hari Minggu, haleluya. Kita mengucap syukur kita boleh ada kembali hari ini saudara-saudara semua di dalam ibadah Next Gen. Kita percaya bahwa Tuhan kita luar biasa, amin. Sampai hari ini kita disertai, kita dijagai oleh Tuhan. Biarlah mulut kita penuh dengan pujian untuk bermazmur dan memuliakan nama Tuhan, katakan amin. Haleluya, kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan, kita berikan pujian bagi Allah kita, sebab Tuhan kita luar biasa, haleluya. Tidak ada yang seperti Tuhan Yesus. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tidak ada, tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sorakan haleluya. Semuanya katakan, ada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada, tak ada, amin. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Oh, semua musuh pun gemetar dengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan semuanya. Tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Sungguh tiada yang seperti Engkau Tuhan, satu-satunya Allah yang hebat dan dahsyat, satu-satunya Allah yang berkuasa selama-lamanya, Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Mari semuanya kita katakan ini. Semua musuh pun gemetar dengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sambil tangannya di atas kepala sama-sama. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu sekali lagi, Yesus tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Sorak-sorai lagi Tuhan. Haleluya. Amin. Kami mau terus berharap dan percaya bahwa kami punya Allah yang luar biasa.
Allah yang sanggup menolong kami, Allah yang sanggup menyertai setiap kami. Bukan Allah yang berkuasa dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Suatu hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, yang membangun iman percaya kami, bahwa kami punya Allah yang luar biasa yang menyertai setiap kami. Kami tidak mau takut, kami tidak mau bimbang, sebab Allah kami, Allah yang menuntun langkah hidup kami. Perjumpa Tuhan hari ini, sama-sama hampiri tahta Tuhan. Mari katakan, yes Jesus, I believe in you. Aku berserah Tuhan dalam tangan kuasa-Mu. Ini hidup kami, ini seluruh hidup kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Mari jemaat Tuhan, hampiri tahta Tuhan, sembah Tuhan. Kami berserah Tuhan dalam tangan-Mu. Kami mau percaya Kau selalu beserta. Kami mau percaya Kau selalu bekerja dalam hidup kami. Haleluya. Kita menyanyi dengan segenap hati kita. Through your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world in the palm of your hands, and I am yours forever. Ya Tuhan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, kami serahkan hidup kami sepenuhnya Tuhan. To your hands I commit again, with all I am for you, Lord. You hold my world on the palm of your hands, and I am yours forever. Kami percaya Tuhan, Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Let us say, with all I am.
Tuhan. Kami percayakan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Serahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Biar Kau yang pegang hidup kami, biar Kau yang pegang seluruh hidup kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu. Yesus, Yesus. Kami mau percaya Kaulah Allah yang berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, selalu ada bersama kami. Tak pernah biarkan, tak pernah tinggalkan kami sendiri. Mari kita menyembah Tuhan, saudara, sembah Tuhan. Mari kita mau fokus hari ini. Kita mau tinggalkan segala pikiran kita yang jahat. Kita mau tinggalkan segala pergumulan kita. Mari kita mau fokus menyembah Tuhan. Kami tidak mau memusingkan diri kami dengan permasalahan kami Tuhan. Sebab kami punya Tuhan yang luar biasa yang ada bersama dengan kami. Saat ini kami mau fokus menyembah Tuhan. Menyembah Engkau yang hadir di tengah-tengah kami dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Kami mau fokus menyembah Yesus yang bertahta atas puji-pujian kami. Kami mau fokus menyembah Yesus yang ada di hati kami. Mari jemaat Tuhan, mari anak-anak muda sembah Tuhan. Yesus ada di tempat di mana kita berada saat ini. Yesus ada di hati setiap kita saat ini. Apapun yang terjadi, kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Sebab Engkau layak disembah. Sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, saudara-saudara. Let us worship Him. I will worship You. I will worship You. I will worship You. I will worship You. Let us worship Him. I will worship. I will worship You. I will worship. We worship You. I will worship You. I will worship. I will worship You. Worship You.
that I live, the reason that I sing. Let us sing. Jesus, I believe you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, amen. Jesus, I believe in you. I belong to you. You're the reason that I live, the reason, ya Tuhan Jesus. I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason, you're the reason, you're the reason that I live. Amen. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, 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 we worship you, we trust in you, Jesus, tiada yang dapat pisahkan, tiada yang dapat gantikan Engkau dalam hati kami. Engkaulah satu-satunya, Engkaulah satu-satunya Tuhan kami yang ada bersama kami. Engkaulah satu-satunya penolongku. Haleluya, haleluya. Yesus luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita mau terus percaya Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami ragu lagi Tuhan. Tidak ada alasan untuk kami bimbang. Tidak ada alasan untuk kami takut akan kehidupan kami. Sebab hari ini kami disadarkan kembali kami punya Tuhan. Kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami punya Tuhan yang dahsyat. Kami punya Tuhan yang ajaib yang menyertai kami. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri sama-sama. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan, yes Jesus, I believe in you. Kami percaya bahkan ketika kami belum melihat apa yang kami percayai Tuhan. Kami percaya bahkan ketika kami belum menerima apa yang kami doakan. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang memegang janjinya dalam hidup kami. Kami percaya sebab kami punya Allah yang tidak pernah ingkar janji dalam hidup kami. Kami percaya. Mari yang percaya sama-sama katakan,
with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all my struggles. Lord, I trust in you. Say, I believe, Lord. I believe in you. I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You were there in all the struggle. Lord, I trust in you. Listen up, hati. I believe in you. Oh Jesus, I will walk with you. I will walk with you. I surrender to your plans. You are there in all my struggle. Lord, I trust in you. Kami percaya Tuhan, sebab firman-Mu berkata, dalam lembah kekelaman sekalipun Engkau menyertai kami. Gadamu dan tongkat-Mu itu yang menyertai kami, yang menghibur kami. Bahkan Engkau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Dan sebab itu kami mau percaya Tuhan, dalam segala keadaan kami tahu Tuhan Yesus yang membuka jalan, Tuhan Yesus yang menyertai kami. Is raging, your word guides my heart. Even when it's hard to sing out, I will leave your name apart. Now that every chain is broken and my heart has been set free, I will trust in you. Let's sing it. Even when the storm is raging, your word guides my heart. Even when it's hard to sing now, I will live and live my mind. Know that every chain is broken, my heart has been set free. I will trust in you. I will trust percaya sama-sama. Amin. Sorak-sorai lagi Tuhan. Haleluya. Shalom semua. Di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah.
Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan mengenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Oke, halo Legacy Center, welcome to church. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin selamat tahun baru 2021. Semoga tahun ini teman-teman ngalamin semua yang baik. Kita nggak tahu sepanjang tahun ini akan seperti apa, tapi selama kita punya Yesus, kita percaya kita akan mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan nanti di ending 2021 kita akan tetap lihat Tuhan baik. Yang percaya katakan amin. Oke teman-teman, kita bulan ini Januari kita masuk di Starter Pack Series, di mana kita akan mulai tahun 2021 dengan berbagai planning. Last week kita udah belajar gimana kita punya SMART goals, gimana kita punya tujuan, karena itu penting buat kita, karena kita nggak boleh hidup tanpa punya tujuan yang jelas. So kita kemarin udah coba belajar gimana sih bikin resolusi yang baik, gimana punya goals yang baik sepanjang 2021, dan minggu ini kita akan belajar satu topik yang sangat menarik yang kita akan bahas bersama-sama. So, teman-teman, saya mulai dengan ini. Do you know, teman-teman tahu nggak bahwa sebuah penelitian dari University of Scranton menunjukkan bahwa 92% orang yang membuat resolusi awal tahun ternyata gagal memenuhi resolusinya. Hanya sekitar 8% teman-teman yang berhasil menyelesaikan, mencapai, achieve apa yang udah dia buat di awal tahun. Bayangin, hanya 8%. Pertanyaannya kok bisa mereka 92% itu gagal memenuhi resolusi mereka? Sederhana jawabannya teman-teman, bahwa karena mereka gagal untuk konsisten. Saya ulang, karena mereka gagal untuk konsisten. Padahal kita tahu, teman-teman semua pasti tahu juga bahwa ada begitu banyak hal yang bisa kita capai, yang bisa kita achieve, yang bisa kita raih ketika kita konsisten. Yesus katakan amin. So, dari sini kita belajar bahwa menjaga konsistensi, menjaga kita tetap supaya bisa konsisten bukanlah hal yang mudah. Tapi bukan berarti itu tidak mungkin kita lakukan. So hari ini kita akan belajar sama-sama bagaimana kita menjadi orang yang mampu konsisten sepanjang tahun ini. Karena buat saya udah cukup lah kita bikin resolusi 2021 tuh merupakan resolusi yang gak kita capai 2020. Terus 2020 merupakan resolusi yang gak tercapai di 2019 dan seterusnya. So biarkan di tahun ini kita jadi anak-anak Tuhan yang berbeda. Karena saya tahu banget bahwa Tuhan pengen kita punya hidup yang berhasil. Tuhan pengen kita punya hidup yang gak buang-buang waktu. Tuhan pengen hidup kita itu menghasilkan buah dan berdampak. So karena saya percaya gini teman-teman, bahwa setiap goal yang kita susun, yang kita buat, yang kita tulis, karena saya percaya bahwa setiap goal itu adalah sesuatu yang upgrade, gak mungkin downgrade. Kalau teman-teman bikin resolusi pasti pengennya upgrade dan pasti gak mau downgrade. So bukankah itu juga kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan pengen kita terus naik dan tidak turun. Tuhan pengen kita jadi kepala dan bukan jadi ekor. So waktu kita belajar untuk konsisten, artinya adalah sebenarnya kita sedang memenuhi rencana Tuhan, kehendak Tuhan, hatinya Tuhan dalam kehidupannya kita. Yang percaya katakan amin. Waktunya stop malas-malesan, waktunya stop buang-buang waktu,
Waktunya stop berjalan di tempat stuck dan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi kita mau tahun ini kita belajar untuk konsisten. Yang mau katakan yes. Wow, ada 3 poin teman-teman yang aku mau bagiin di series ini tentang konsistensi. Gimana kita bisa konsisten. So, buka hati teman-teman semua, siapin catatan teman-teman semua karena aku percaya kita akan belajar banyak. Oke, kita akan masuk di poin yang pertama teman-teman. Gimana sih supaya kita bisa konsisten? Kita udah bikin goal, terus gimana caranya supaya kita bisa achieve apa yang kita udah set di awal tahun ini? Yang pertama, poin yang pertama teman-teman boleh catat. Yang pertama adalah be realistic. Saya ulang, yang pertama adalah be realistic. Jadilah realistis. Teman-teman, awal-awal tahun itu biasanya teman-teman akan set goal setinggi-tinggi langit. Gitu. Teman-teman akan bikin goal yang tinggi, nggak mungkin teman-teman cuma set goal yang standar aja. Tapi teman pasti akan set goal yang tinggi. Lah, tapi pertanyaannya kenapa pada akhirnya orang-orang gagal untuk mencapai resolusinya, goalnya? Sederhana teman-teman, karena actionnya juga nggak realistik. Gitu. Teman-teman, apakah salah bahwa kita bermimpi tinggi, bermimpi besar? Kalau saya boleh bilang dengan mudah adalah punya tujuan, punya goal yang unrealistic. Saya bilang nggak salah gitu. Bahkan kita harus punya mimpi yang tinggi, punya goal yang besar. Gitu. Tapi teman-teman, ketika teman-teman punya goal yang besar, saya harus bilang gini, actionnya juga harus realistik. Jangan sampai action kita unrealistic. Action kita harus realistis. Saya kasih contoh sederhana teman-teman. Contoh yang paling mudah saya gambarkan di sini adalah untuk setiap kita yang olahraga. Nah, buat cowok-cowok nih, saya mau bilang, misalkan suatu kali teman-teman nonton sebuah pertandingan sepak bola di internet, di TV dan lain sebagainya. Dan teman-teman, hari itu pertandingan Cristiano Ronaldo lawan Messi misalnya. Kemudian Ronaldo berhasil cetak gol perdananya misalkan di klub yang barunya itu. Lalu dia cetak gol, kemudian dia selebrasi, kemudian dia buka jersey, dan kemudian badannya sari roti teman-teman, kotak-kotak gitu. Terus kita lihat ke badan kita kayak, ya sudahlah gitu. So teman-teman mulai ada motivasi tinggi. Oke, tahun ini gua harus six pack, gua harus bagus badannya. Well teman-teman, hari itu memutuskan untuk mencoba sehari, pokoknya gue harus 100 kali push up, gak mau tahu gimana pun caranya. Pertanyaannya apakah kamu bisa melakukannya? Saya yakin kamu bisa. Kenapa? Karena kamu ada di motivasi tertinggi untuk melakukannya. Kalian lakukan hari pertama 100 kali, wah semangat karena motivasinya tinggi. Hari kedua mungkin lakukan yang sama. Mungkin di hari kelima tiba-tiba motivasi kalian sudah hilang. Tiba-tiba motivasinya turun. Lalu kesibukan, apa yang eksternal mengganggu kita udah nggak bisa lagi. Tiba-tiba selesai sudah. Dan kalian lupa sama apa yang jadi resolusi kalian. Dan bilang, udahlah kayaknya nggak mungkin. Well, makanya saya harus bilang gini, jadilah orang yang realistik. Mungkin 100 push up 100 kali sehari itu sesuatu yang sulit dilakukan. Ketika motivasi tinggi, itu mungkin dilakukan. Tapi ketika motivasi kita hilang, kan seringkali kita ngalamin kayak gitu, tiba-tiba nggak punya motivasi. Nah teman-teman, mulailah dengan hal yang simple, yang sederhana, yang bisa kalian lakukan tanpa motivasi. Contoh, nggak harus 100 kali sehari, muluk-muluk banget. Mulailah dari 10 kali sehari. Terus lakukan itu. Lagi capek pulang kerja mungkin, beres kuliah online. Teman-teman, gue punya resolusi, gue pengen bagusin badan. Lalu teman-teman push up 10 kali sehari. No effort, karena teman-teman bisa lakukan itu tanpa motivasi. Tapi buat saya adalah itu yang paling penting. Konsisten setiap hari lakukan itu. Lalu 1 bulan kalian berhasil melakukan itu, kemudian ngerasa kayaknya nggak cukup 10, naik 20, lalu naik 30, dan lain sebagainya. Sampai kalian bisa mencapai apa yang kalian inginkan. So, saya harus bilang gini, be realistic adalah yuk kita mulai dari hal yang kecil. Gak harus selalu mulai dari hal yang besar. Alkitab bilang, setialah dalam perkara kecil, maka kamu akan dapat perkara yang besar. Ayo mulai dari hal kecil, lakukan itu konsisten, hari demi hari, terus minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai jadi sebuah habit. Maka saya percaya teman-teman akan dapetin apa yang kalian pengen sepanjang tahun ini. Yang mau katakan amin. So, mimpi boleh unrealistic,
tapi actionnya harus realistik. Yang ngerti katakan yes. Wow. Oke, kita masuk poin kedua. Gimana caranya supaya kita bisa konsisten? Tadi be realistic. Yang kedua, teman-teman boleh catat. It's okay to be failed. Saya ulang. It's okay to be failed. Teman-teman gak apa-apa dalam konsistensi itu, dalam perjalanan itu kita pasti pernah ngalamin gagal. Gak mungkin gak ngalamin gagal. Teman-teman misalnya kalian udah bangun habit itu, tiba-tiba dalam suatu waktu tiba-tiba kalian kehilangan karena faktor eksternal tadi yang saya bilang. Tiba-tiba sibuk kuliah, sibuk beresin skripsi, kerja jadi sibuk, banyak lembur, tiba-tiba habit itu hilang. Dan kalian ngerasa bahwa apa yang udah kalian bangun tiba-tiba gagal. Saya bilang, it's okay, gak apa-apa kok. Gak apa-apa kalau tiba-tiba itu gagal. Nah memang ketika kita stop selesai, tiba-tiba habit itu hilang, memang kita ngalamin kemunduran. Temi semua bilang, apakah itu sebuah kegagalan? Saya bilang bukan. Saya sedikit sharing sama teman-teman semua. 2018 saya punya goals karena saya udah ngerasa bahwa dulu saya kurus banget, ceking banget. Berat badan saya cuma 52 kilo. Bayangin kalau saya pergi ke toko baju, saya pasti cari baju yang paling kecil. Kalau itu S saya ambil, kalau itu XS saya juga ambil. Pokoknya yang paling kecil yang ada di toko itu buat pria itu saya pasti ambil. Karena badan saya kecil banget. So di 18 saya memutuskan untuk oke, gue harus workout. Oke, gue harus makan banyak. Oke, gue harus push up, gue harus pull up, gue harus lakukan banyak hal demi saya mencapai goal itu. Nah, Januari 2018 saya lakukan itu sampai bulan April tiba-tiba diperhadapkan dengan skripsi saya udah menjelang akhir. Well, tiba-tiba apa yang saya bangun selama 4 bulan itu selesai sudah. Tiba-tiba saya udah gak bisa workout lagi, saya gak bisa pull up lagi karena sibuk banget, capek banget. Lalu belum lagi ditambah waktu itu 2018 pertengahan saya ngalamin penyakit yang mungkin saya pernah cerita, Bell's palsy. Selesai sudah. Saya udah nggak lakuin itu lagi teman-teman. Lalu sampai akhirnya bulan Agustus setelah wisuda selesai, sambil nyari pekerjaan, hari itu udah mulai kosong ya, nggak ada kuliah lagi. Lalu disitulah saya memutuskan untuk saya mulai lagi. Memang saya harus seperti mulai lagi dari nol teman-teman. Saya harus ngalamin lagi tuh namanya sakit-sakit badan. Hari-hari pertama mulai workout. Rasanya seperti ada kemunduran. Tapi buat saya adalah begini, yuk bangkit lagi. Karena it's okay to be failed. Gak apa-apa kok gagal. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita memulainya kembali. Seseorang namanya Richard Wiseman berkata begini. Orang-orang yang berhasil mencapai tujuan jangka panjang punya satu kesamaan. Mereka tahu kalau mereka akan sering ngalamin gagal. Wow. Tapi mereka melihat itu hanya sebagai kemunduran sementara. Bukan sebagai kegagalan mutlak. Karena kegagalan yang sebenarnya adalah ketika kita berhenti melakukannya dan berhenti berusaha. Teman-teman, gak apa-apa gagal. Tapi pertanyaannya mau gak kita bangkit lagi? Saya tahu banget udah banyak orang yang putus di tengah jalan untuk memenuhi resolusinya. Udah coba konsisten, tiba-tiba harus berhenti di tengah jalan. Gak apa-apa, yuk mulai lagi, yuk bangkit lagi, yuk bangun pagi lagi, yuk olahraga lagi, yuk semangat lagi, gak apa-apa. Ayo kita bangkit lagi, karena konsistensi pasti pernah ngalamin gagal. Tapi ayo kita bangkit lagi. Yang mau katakan amin. Oh, masuk poin ketiga, ini menarik banget. Untuk kita bisa konsisten, saya harus bilang gini, poin ketiga, teman-teman boleh catat. Sacrifice is a must. Pengorbanan itu harus. So, gak ada sesuatu yang bisa kita capai kalau kita gak mau korban. Saya ulang, gak ada sesuatu yang bisa kita capai, yang bisa kita achieve, yang bisa kita raih tanpa kita bayar harganya. Wah, gak ada teman-teman, selalu ada harga yang harus kita bayar. Gak ada yang gratis bos, kata banyak orang gitu kan. Jadi gak ada yang gratis untuk kita capai, untuk kita achieve. Harus bayar harga. Nah teman-teman ada satu quotes yang menarik yang saya pegang sampai hari ini. Teman-teman quotesnya berkata demikian. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice. Saya ulang. If you don't sacrifice for what you want becomes the sacrifice.
Kalau kamu tidak mau berkorban untuk apa yang kamu inginkan, untuk jadi apa yang jadi mimpi-mimpimu, maka mimpi-mimpimu lah yang akan jadi korbannya. Udah berapa banyak mimpi, resolusi, wishlist yang tahun-tahun lalu kalian udah bangun, karena kalian gak mau berkorban, wishlist itulah yang pada akhir ending tahun tersebut yang jadi korbannya. Malah kalian gak dapat apa-apa. Malah semua itu jadi korbannya. So, teman-teman, be willing to sacrifice. Katakan amin. Be willing to sacrifice. Ayo bayar harga. Ayo korban. Saya tahu rasanya susah banget loh bangun pagi. Tapi untuk sesuatu yang mau kalian achieve, misalkan kalian mau olahraga pagi-pagi, it's okay. Ayo berkorban untuk sesuatu itu, untuk mimpi-mimpimu. Ayo korbankan rebahanmu, rasa malesmu, zona nyamanmu. Bahkan sometimes hal-hal yang nyaman itu harus kita korbankan. Demi tujuanmu, demi mimpi-mimpimu. Yang mau katakan amin. Oh, karena saya percaya gini teman-teman. Kekuatan seseorang itu tidak tergantung pada seberapa besar badannya. Seberapa besar kekuatan fisiknya. Tapi kekuatan seseorang terletak pada kegigihannya. Bukan dilihat dari berapa besar fisikmu. Tapi kekuatan sesungguhnya adalah ketika kamu berhasil konsisten. Yang ngerti katakan amin. Teman-teman, sebesar apapun dan sekuat apapun gunting yang kamu punya, belum tentu bisa menghancurkan sebuah batu. Tapi lihat seberapa kecil dan ringannya sebuah air. Tapi ketika dia konsisten dalam satu titik, menetes dalam satu titik, satu tujuan, satu arah, teman-teman bayangkan, maka batu yang begitu keras mampu dihancurkannya. So, komitmen memang kecil. Komitmen memang kelihatannya sepele, tapi dampaknya begitu besar. So, saya harus encourage teman-teman semua, dorong teman-teman semua, yuk. Mungkin yang hari-hari ini lagi bisnis, kecil-kecilan. Kak, omsetnya masih kecil banget. Kak, pembelinya masih sedikit banget. Ayo, tetap konsisten. Ayo, tetap konsisten. Buat kamu yang hari ini lagi nabur buat seseorang. Karena kamu rindu banget. Dia dipulihin, dia kembali sama Tuhan. Jadi kamu nabur terus perkataan firman. Sesuatu yang bisa membangun dia boleh kembali cinta Tuhan. Ayo, jangan nyerah. Tetap konsisten. Buat kamu yang hari ini lagi di marketplace. Berjuang buat target kamu. Buat achievement kamu. Buat KPI kamu. Mungkin kamu yang lagi di marketplace. Ayo tetap konsisten. Tetap berjuang. Tetap berjuang. Buat kamu yang lagi kuliah online. Yang lagi pusing banget beresin skripsi. Ayo tetap konsisten. Tetap konsisten. Ayo gak usah khawatir kayak gimana endingnya. Jalanin aja satu demi satu. Karena saya pegang banget janji Tuhan buat setiap kita. Orang yang menabur dengan air mata. Konsisten nabur. Sedikit, walaupun sedikit, it's okay. Yang penting konsisten. Alkitab bilang gini, pasti pulang dengan sorak-sorai. Sambil bawa berkas-berkasnya. Yang percaya katakan amin. Wow, jadi teman-teman jangan nyerah. Jangan berhenti tengah jalan. Kalau kelihatannya belum jelas, kalau kelihatannya kok belum ada hasilnya, gak apa-apa. Konsisten aja terus. Satu demi satu lakuin. Hari demi hari lakuin. Saya percaya banget pasti ada hasilnya. Yang percaya katakan amin. So, saya akan tutup dengan satu kisah di Alkitab, Matius 9 ayat 27-30a. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Iya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Teman-teman, ayat ini sangat menarik. Ayat ini begitu menarik. Waktu Yesus selesai membangkitkan anak yang mati pada hari itu,
Tiba-tiba ada 2 orang buta samperin Yesus. Mereka ikut Yesus. Alkitab bilang Tuhan melanjutkan perjalanannya. Tuhan lanjutin tuh perjalanannya. Nah, kedua orang buta ini ikut terus kemana Yesus pergi dan sambil teriak, Tuhan kasihanilah kami anak Daud, kasihanilah kami. Dalam artian begini, sembuhkan kami mau sembuh. Bayangkan 2 orang buta ini terus ikut Tuhan. Sampai di satu titik, di satu rumah, kedua orang buta ini konsisten kejar Tuhan. Mereka masuk ke rumah itu, lalu Tuhan bertanya, kamu percayakah nggak kamu kalau kamu akan sembuh? Lalu mereka berkata, kami percaya. Lalu Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan menyembuhkan mereka. Well, teman-teman, mungkin kita sama kayak 2 orang buta ini. Kita sama seperti 2 orang buta ini. Kita buta akan pengetahuan. Kita buta akan bisnis kita yang lagi kita bangun mungkin. Kita buta akan gimana sih caranya membangun hubungan. Kita buta akan bagaimana sih caranya beresin skripsi ini. Kita buta akan gimana sih kita bisa menang akan dosa ini. Atau pergumulan ini dan lain sebagainya. Mungkin kita seperti 2 orang buta ini. Tapi dengar baik, dalam kisah ini mereka konsisten kejar Tuhan. Ingat, di tengah keterbatasannya mereka. Mereka buta, tapi mereka harus tetap ikut Tuhan, kejar Tuhan. Bayangkan, mereka gak bisa lihat, tapi mereka konsisten di sana. Sampai satu titik, mereka benar-benar mendapatkan Yesus. Dan mereka sembuh. Teman-teman, di tengah keterbatasan kita, ketika kita memilih untuk konsisten, kita memilih untuk terus berusaha, walaupun sedikit, kita konsisten untuk kejar dan berseru sama Tuhan. Kita konsisten untuk tidak nyerah di tengah jalan. Teman-teman, saya percaya banget untuk kamu andalkan Yesus, cari Dia konsisten. Seperti orang buta ini, yang buta akan melihat. Yang gak tahu apa-apa akan melihat sesuatu. Yang gak bisa apa-apa, kamu akan bisa melakukan sesuatu. Yang gak mampu, yang tadinya gak mampu, kamu jadi orang yang mampu. Sebab kamu konsisten. So, ayo jadi anak-anak muda yang konsisten. Don't give up. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Kalau hasilnya belum kelihatan, it's okay. Teman-teman akan lihat. Be realistic. Jadilah anak-anak Tuhan yang realistis dalam membangun sebuah planning. Jangan muluk-muluk. Lakuin dulu apa yang bisa kita lakukan. Dalam perjalanan mungkin kamu akan ngalamin gagal. It's okay. Gak apa-apa kok. Ayo bangkit lagi. Bangun lagi. Mungkin rasanya mundur sebentar, tapi gak apa-apa. Yuk bangun lagi, bangkit lagi. Sampai kamu mendapatkan goalnya. Dan jangan lupa, kita harus bayar harga. Karena gak ada satupun yang bisa kita raih tanpa pengorbanan. Terakhir saya harus bilang, jangan nyerah teman-teman. Ayo konsisten. Sampai nanti di ending 2021 kita lihat bahwa kita berhasil achieve apa yang jadi goal kita. Berhasil achieve apa yang jadi mimpi kita. Berhasil raih apa yang jadi keinginan kita. Izinkan saya berdoa buat teman-teman semua di rumah-rumah. Wow Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu setiap goal kami itu membawa kami ke dalam satu level yang baru. Kami gak pernah mau downgrade, tapi goal kami selalu menuju kepada upgrade. Sebab itulah yang Tuhan kehendaki, kami terus naik dan bukan turun. Kami jadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, kami tahu di tengah perjalanan kami sepanjang 2021 mungkin kami akan ngalamin gagal. Mungkin kami akan ngalamin kemunduran. Tapi aku minta sama Tuhan, kekuatan Tuhan turun buat setiap kami. Untuk kami mampu menyelesaikan apa yang kami mulai. Untuk kami mampu menyelesaikan apa yang jadi mimpi kami di awal tahun ini. Sehingga nanti endingnya kami lihat bahwa penyertaan Tuhan sempurna buat setiap kami. Karena kami mampu menyelesaikan apa yang kami mulai. Tuhan, berkati setiap teman-temanku di rumah-rumah. Berkati di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya kekuatan Tuhan tetap ada buat setiap kami menyertai. Walaupun kami terbatas seperti 2 orang buta tadi. Kami buta akan banyak hal. Kami buta akan ini. Kami buta akan itu. Kami buta akan pekerjaan kami. Kami buta akan profesi yang Tuhan percayakan hari ini. Tapi kami percaya waktu kami konsisten di tengah keterbatasan kami. Waktu kami konsisten tidak nyerah dan terus cari Tuhan, terus andalkan Tuhan. Kami percaya
Yang buta pasti melihat. Yang gak bisa pasti jadi bisa. Yang gak mampu pasti Tuhan buat jadi mampu. Berkati setiap kami ya Tuhan. Kami percaya setiap goal yang kami set, kami deklarasikan hari ini. Semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Thank you Lord Jesus. Untuk sepanjang firman ini, biar apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Tapi kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang berdampak. Yang jadi influence buat banyak orang. Thank you Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Teman-teman, be consistent. Don't give up. God bless you. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam sebelum ia diserahkan mengambil roti, mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang ada di tangan kanan kita ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hirarala pakasi karala parala parala parala. Hirarala parala 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 parala. Mari kita sembah Dia. Hirarala pakasi karala parala parala parala. Hirarala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala parala parala. Parala parala parala. Hirarala pakasi karala parala. Hirarala pakasi karala parala. Parala pakasi karala parala parala. Yesus, karala parala 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 parala. Hirarala pakasi karala parala parala. Biar berkat-Mu mengalir buat jemaat-Mu Tuhan. Hirarala pakasi karala parala. Berkat-Mu mengalir di tengah kondisi yang sedang tidak baik Tuhan. Kami sungguh percaya Engkau tetap ada buat kami. Di setiap musim hidup kami Engkau ada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sikarala papa. Irarala pakasi karala parala parala parala. Yarala pakasi karala papa. Hirarala pakasi karala parala 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 parala. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Selamanya ku puji, ku sembah Yesus. Selamanya ku sanjung nama-Mu. Selamanya tekadku senangkan Engkau. Selamanya
selamanya. Ku puji, ku sembah Yesus selamanya. Ku sanjung namamu selamanya. Tekadku senangkan Engkau selamanya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah yang baik, Allah yang mengerti setiap kebutuhan kami. Kami mengucap syukur hari ini kami bisa makan dan minum sehidangan dengan Engkau, dan kami sangat-sangat berterima kasih. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu dan kami bisa segera beribadah bersama-sama kembali, bisa berkumpul bersama dengan keluarga besar GBI Jalan Jenderal Sudirman. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari saya undang saudara untuk boleh mengangkat kedua tangan kita. Kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Hamba-Mu meminta berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, dalam kasih karunia Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, tercurah melimpah dalam hidup-Mu dan hidupku, dari sekarang sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.